Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, bukan hanya tersebar di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, kini Universitas Hasanuddin mulai beroperasi di Pulau Jawa. Dalam upaya memperkuat perannya sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, Unhas kini hadir di Jakarta. Lantas seperti apa kampus Unhas yang baru saja diresmikan tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin memiliki beberapa kampus yang tersebar di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, termasuk di Makassar, Goa, Baru, Selayar, Sopeng, dan Sidrap. Namun kini Unhas tidak hanya beroperasi di wilayah Sulawesi Selatan, tetapi juga telah melebarkan sayapnya dengan membuka kampus di kota metropolitan Jakarta. Universitas Hasanuddin resmi membuka kampus di Jakarta sebagai bagian dari program studi di luar kampus utama. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc menjelaskan salah satu ciri universitas besar adalah memiliki kampus di kota-kota metropolitan. Hal ini sudah diterapkan oleh universitas besar lainnya, seperti Universitas Gadjah Mada dan Institut Teknologi Bandung yang juga memiliki kampus di Jakarta. Kampus Unhas di Jakarta ini khusus diperuntukkan bagi program pasca sarjana, serta dilengkapi dengan fasilitas hotel dan apartemen untuk mendukung kegiatan akademik. Secara operasional sebenarnya kampus Jakarta sudah mulai beroperasi, cuma fasilitasnya sementara dalam proses renovasi, tapi sebagian sudah jalan, sebagian sudah bisa ditempati sehingga sambil jalan kita renovasi, tapi dalam waktu dekat mudah-mudahan renovasi ini sudah bisa rampung sehingga juga sekaligus akan kita launching penggunaannya secara penuh, termasuk bukan hanya kampusnya Unhas, ada ruang-ruang kelas, kantor dan sebagainya, tapi juga di dalamnya ada hotel dan juga ada apartemen. Menurut Rektor Unhas, kampus Unhas Jakarta sudah mulai beroperasi meskipun masih dalam proses renovasi. Beberapa fasilitas telah bisa digunakan, namun penyelesaian renovasi masih berlangsung. Kabarnya kampus ini mulai beroperasi di semester ganjil tahun 2024. Profesor Jamaluddin Chompa juga berharap renovasi dapat segera rampung agar kampus Unhas Jakarta bisa diluncurkan secara resmi dan berfungsi sepenuhnya dalam waktu dekat. Rahmatia Nurinur Hayati, Unhas TV. Pemirsa, meskipun kebiasaan mengkretek jari sering dikaitkan dengan kerusakan sendi atau peradangan, penelitian terbaru membantah adanya hubungan yang signifikan. Namun, para ahli tetap menyarankan untuk mengurangi kebiasaan ini demi mencegah cedera pada otot dan ligamen. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Mengkritik jari atau kretek jari adalah kebiasaan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Selama bertahun-tahun, ada teori yang menyebutkan bahwa bunyi yang dihasilkan ketika mengkritik jari berasal dari pembentukan dan meletusnya gelembung nitrogen di sekitar sendi. Meski teori ini diterima secara luas, penelitian mengenai potensi dampaknya pada kesehatan sendi masih diperdebatkan. Penelitian dari era 1990-an sempat menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan ini dengan kelemahan genggaman tangan dan pelebaran tulang rawan. Namun, studi terbaru, termasuk yang diterbitkan pada tahun 2017, membantah klaim tersebut. Penelitian tersebut tidak menemukan adanya korelasi antara kebiasaan mengkritik jari dengan kerusakan sendi atau penurunan fungsi genggaman. Ligamen itu yang penghubung sendi, bisa terjadi cedera, di mana apabila terjadi cedera tentunya efeknya mungkin akan mengurangi fungsi, saya kira ya, mengurangi fungsi untuk kedepannya, bukan saat itu ya, kayak begitu. Jadi untuk hal ini jelas masih diperlukan penelitian yang lebih lanjut ya, untuk membuktikan apakah memang benar secara eksperimental bahwa kretek jari itu efek sampingnya bisa menyebabkan hal-hal mungkin yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Salah satu eksperimen menarik bahkan menunjukkan bahwa individu yang mengkritik jarinya hanya pada satu tangan tidak mengalami peradangan berlebihan atau cedera yang signifikan pada tangan tersebut. Meski begitu, para ahli tetap memperingatkan bahwa mengkritik jari secara berlebihan dapat memicu cedera pada otot dan ligamen. Cedera yang jarang terjadi seperti putusnya urat atau dislokasi sendi.
dapat terjadi jika kebiasaan ini dilakukan berlebihan. Kebiasaan ini seringkali dipicu oleh faktor kebiasaan, stres, atau sekadar mencari kenyamanan. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang kuat mengenai dampak negatifnya, dokter menyarankan agar kebiasaan ini mulai dikurangi untuk menghindari risiko cedera di masa mendatang. Bagi sebagian orang, tindakan ini mungkin memberikan rasa lega sementara. Namun, penting untuk diingat bahwa sesuatu yang dilakukan berlebihan bisa berdampak negatif pada tubuh. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, berawal dari latihan water rescue, tim Korps Sukarela Palang Merah Indonesia Universitas Semarang turut serta membantu proses evakuasi hilangnya 2 orang anak di Waduk Jatibarang, Semarang. Kisah heroik datang dari mahasiswa yang tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa Korps Sukarela PMI Universitas Semarang. Bermula dari pelatihan water rescue, para anggota KSR USM bergerak cepat untuk membantu penanganan warga yang tenggelam di Waduk Jatibarang. Pada saat kejadian, tim KSR USM yang tengah berlatih mendapat laporan 2 anak yang tenggelam. Dengan peralatan yang tersedia, tim langsung menyisir lokasi untuk mencari anak yang hilang bersama tim Basarnas, BPBD, Polri, dan lain-lain. Jenazah kedua anak yang hilang ditemukan sekitar pukul 20.00 dan berhasil dievakuasi dan selanjutnya dibawa ke rumah duka. Pelatihan water rescue berlangsung selama 2 hari. Menurut instruktur pelatihan water rescue dari PMI Kota Semarang, Roy Syaifuddin, menyatakan bahwa water rescue merupakan teknik pertolongan pertama di air. Para peserta berlatih menggunakan peralatan lengkap berupa perahu karet, mesin, pelampung, dan APD, teknik dasar berenang serta pertolongan di air. Roy menyatakan hal ini bertujuan untuk mengedukasi serta menambah skill para peserta. Terkait dengan kegiatan pertolongan di air, yang bertujuan memberikan pembekalan dasar kepada anggota KSR, terutama di KSR unit PMI Universitas Semarang, ya, terkait dengan materi-materi dasar pertolongan di air. Jadi ketika nanti terjadi suatu bencana banjir, kemudian ada korban hanyut, ataupun pada saat melaksanakan distribusi bantuan untuk korban bencana, kawan-kawan ini, adik-adik ini sudah memiliki bekal terkait dengan itu. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.